Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Sehat semua kan? Sempat tetap semangat ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bertemu kembali setelah kemarin kita telah sama-sama mengikuti kegiatan penilaian tengah semester, dan hari ini kita akan masuk kembali kepada pembelajaran berikutnya, yaitu tema bab yang kelima ya, yaitu tentang mengenal Nabi Muhammad Rasulullah SAW ya, dari mulai kecil hingga dewasa, kemudian sampai dengan sejarah berdakwah secara terang-terangan, kemudian hijrah dan seterusnya ya. Baik anak-anakku sekalian, insyaallah hari ini kita akan belajar pada bab yang kelima ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya. Allah berikan kemudahan, kemudian kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW ya, dan insya Allah kita semua menjadi umat Rasulullah yang insya Allah akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi dan para rasul yang sama-sama mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Baik anak-anakku sekalian, baik sama-sama kita awali pada pertemuan kali ini dengan sama-sama kita baca basmalah dan doa akan belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anakku sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membuka kembali sejarah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Nabi yang kita cintai, Nabi yang akan menjadi pedoman kita dalam menapaki kehidupan kita. Baik, yuk kita sama-sama akan berkenalan dengan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasulullah, Nabi Muhammad itu lahir pada bulan Rabiul Awal ya, kira-kira bulan April ya, pada tahun 571 Masehi, 12 Rabiul Awal ya, 12 Rabiul Awal pada tahun gajah ya, pada tahun gajah, dikenal dengan tahun gajah karena pada waktu itu bertepatan dengan kejadian para gajah ya, pasukan bergajah. Baik anak-anakku sekalian, kemudian ketika Nabi Muhammad lahir itu ayahnya sudah meninggal, berarti Nabi Muhammad itu terlahir dalam yatim ya, yatim. Ayahnya bernama Abdullah. Karena ayahnya sudah tidak ada, maka Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya. Kakeknya bernama Abdul Muthalib ya, Abdul Muthalib. Kemudian Nabi Muhammad waktu kecil disusui oleh Halimah Sa'diyah atau Halimatus Sa'diyah. Tak lama kemudian setelah kakeknya meninggal yaitu Abdul Muthalib, maka Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya yaitu yang bernama Abu Thalib ya. Namanya hampir mirip ya. Kakeknya bernama Abdul Muthalib, kalau pamannya bernama Abu Thalib. Nah, ketika Muhammad masih kecil, ketika dirawat oleh Abu Thalib, maka diajarkan untuk berusaha yaitu dengan cara berdagang atau jual beli atau berniaga. Diajarkan oleh pamannya yaitu Abu Thalib, diajak ke Syam untuk membawakan dagangannya dari Siti Khadijah ya. Siti Khadijah adalah saudagar kaya. Kemudian Muhammad waktu itu adalah membawa dagangannya Siti Khadijah untuk diperjualbelikan ya. Nah, setelah itu karena kejujuran Rasulullah, kemudian Rasulullah menghasilkan hasil yang banyak, laba untung yang banyak dari hasil penjualan itu. Kemudian singkat cerita terjadilah ikatan, yaitu pernikahan. Rasulullah waktu itu usianya 25 tahun, kemudian Siti Khadijah adalah 40 tahun ya, selisih 15 tahun. Allah pertemukan Muhammad dengan seorang
istri yaitu Khadijah yang sangat kaya raya, saudagar kaya raya. Nah, setelah itu, itulah sedikit perjalanan ketika dari mulai kecil hingga sebelum menjadi rasul, ya, masih menjadi seorang biasa. Tapi Rasulullah sudah dikenal dengan kejujurannya, maka disebut dengan mendapatkan julukan dengan Al-Amin, ya. Nah, selanjutnya ketika Rasulullah berusia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah yaitu usia 40 tahun. Singkat cerita, proses turunnya wahyu yang pertama, ya. Ketika itu Rasulullah berusia 40 tahun, ya, 40 tahun, karena Rasulullah itu terbiasa untuk bertafakur atau memikirkan sesuatu, maka Rasulullah sedang berkhalwat atau menyendiri di sebuah gua yang namanya Gua Hira, ya, beberapa kilometer di utara kota Mekah. Nah, di sana Nabi Muhammad mula-mula atau berjam-jam kemudian berhari-hari terus bertafakur memikirkan. Nah, kurang lebih tanggal 17 Ramadan, ya, tahun 611 Masehi, disitulah awal pertama turun wahyu yang pertama, yaitu di Gua Hira. Malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq 1-5. Dan kisahnya sangat panjang, ya, kisah sangat panjang, tapi kita tidak akan bahas di sini karena membutuhkan waktu sangat panjang. Oleh karena itu, kita mengetahui awal pertama turunnya wahyu yang pertama itu dari Gua Hira, ya, kurang lebih pada tanggal 17 Ramadan pada tahun 611 Masehi, ya. Surah yang turun adalah surah Al-Alaq 1-5 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, ketika pertama kali wahyu diturunkan di Gua Hira melalui malaikat Jibril, maka Rasulullah saat itu diminta selanjutnya adalah dimulai dengan menjadinya seorang rasul, ya. Karena rasul, maka Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan Islam kepada umatnya, ya. Saat itu berada di kaum Quraisy, ya, di Mekah. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, Rasulullah SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu surah Al-Alaq 1-5, maka turun pula surah berikutnya yaitu Al-Muddathir ayat 1-7 yang berisi perintah agar Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya, menyampaikan ajaran Islam kepada manusia, ya. Rasulullah berada pada periode Mekah yaitu kurang lebih 13 tahun, dari tahun 610 sampai 622 Masehi. Kemudian secara berangsur-angsur, ya, berangsur-angsur itu bergantian, kemudian terus selanjutnya berurutan diturunkan wahyu kepada beliau berupa ayat-ayat Al-Qur'an, ya, yang meliputi 89 surah, yang itu di periode Mekah atau disebut dengan surah Makkiyah, ya. Ciri-cirinya adalah surahnya pendek-pendek, ya, surah pendek. Nah, anak-anakku sekalian, ini pada kesempatan berbagi ini kita hanya akan sampai kepada dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Baik, anak-anak sekalian. Jadi, ketika Rasulullah diutus untuk menyampaikan Islam kepada umatnya, maka yang pertama kali Rasulullah sampaikan adalah kepada keluarganya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama kali masuk Islam adalah Siti Khadijah dan istrinya. Nah, ketika menyampaikan kepada Siti Khadijah, maka selanjutnya adalah orang-orang yang awal-awal masuk Islam atau disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Di antaranya adalah Khadijah binti Khuwailid atau istrinya, kemudian Ali bin Abi Thalib,
ya, ponakannya, kemudian sepupunya ya. Kemudian Zaid bin Harisah atau anak angkat Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian selanjutnya adalah, sehingga karena Abu Bakar itu adalah orang yang sangat disegani, maka ketika Abu Bakar masuk Islam, sehingga beberapa orang terdekatnya pun ikut masuk Islam. Di antaranya adalah ada Abdul Ammar dari Bani Zuhrah, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Bani Haris, ya, dan Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Nah, ini adalah orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Ketika Abu Bakar masuk Islam, maka mereka pun mengikutinya. Kemudian Rasulullah melakukan pembinaan kepada mereka semua, menyampaikan Islam dengan sembunyi-sembunyi, dilakukan selama 3 tahun, ya, 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu ada kurang lebih 39 orang yang masuk Islam, yang mula-mula disebut dengan as-sabiqunal awwalun, ya. Nah, sampai di sini kita untuk materi kita hari ini, ya, sampai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana kisah selanjutnya dengan dakwah secara terang-terangan? Bagaimana Rasul menyampaikan kepada umat yang mereka itu terkenal begitu jahil, ya. Kita akan lanjutkan pertemuan ini, dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya, ya. Mudah-mudahan terus semangat. Insya Allah singkat kisahnya pada kesempatan kali ini, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Kita mengetahui sedikit kisah bagaimana perjuangan Rasulullah SAW menyampaikan wahyu. Untuk lebih detail nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan kali ini kita cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.